Kalau nggak mampu yang dipaksa-paksain ya itu baru nggak tahu diri namanya. Kalau lu pada mau pulang kampung nih nanti lebaran pada nyewa handphone, mendingan lu pura-pura koma deh di Jakarta. Kalau ngikutin nggak ada habisnya gitu. Setiap 6 bulan, setiap 8 bulan keluar lagi yang baru, keluar lagi yang baru. Aduh habis duit gua. Fix, kita ganti snack kita di rumah pakai ini. Buat kamu semuanya yang mau pada belanja, aku bakalan cantumin di bawah sini ada kode voucher yang harus kamu masukin ketika kamu belanja di keranjang YouTube Shopping aku. Ini ada voucher 20.000 tanpa minimal belanja. Buruan, buruan. Kamu kalau ngeliat video ini bisa gratis tahu nggak? Karena ada kode voucher 20.000 tanpa minimal belanja. Lo termasuk yang mengikuti teknologi nggak sih? Misalnya setiap September harus ganti iPhone. Lu percaya nggak? Gue tuh nggak tahu loh gue pakai iPhone berapa. Gue sampai nanya Tian, mantan asisten gue. Neng, apa namanya? Gue tuh pakai ini apa? Anjir kesebut lagi Neng. Bro, gue tuh sampai nanya asisten gue. Udahlah Neng gitu. Gue tanya sama dia kayak gue tuh terakhir beli iPhone kapan ya, tahun berapa ya gitu. Lihat dong si ininya aja sampai kuning. Gue nggak ngikutin zaman, nggak ngerti gue. Nggak minat atau emang? Emang dari zaman dulu gue nggak kepengen gue. Tapi kalau gadget aware kan? Gue butuh iPad, gue butuh MacBook gitu-gitu. Kalau punya kebutuhan gue baru beli. Kalau nggak punya kebutuhan nih gue nggak pengen. Gitu. Tapi gini, gue tuh pengennya mudah-mudahan punya rezekinya kalau beli yang bagus. Supaya bisa dipakainya tuh 5 sampai dengan 6 tahun. Ini tuh gue kayaknya iPhone 12 deh. Berarti udah 4 tahun dong gue. Ya, sekarang kan udah 16. Iya, 13, 14, 15, 16. Iya udah 4 tahun. Pantesan udah error-error. Buat orang-orang yang bernaluri setiap tahun harus ganti iPhone, mungkin ya anak-anak muda atau nggak harus anak muda juga. Ya kalau mampu mah biarin aja bro. Kalau nggak mampu yang dipaksa-paksain ya itu baru nggak tahu diri namanya. Ya kalau masih mampu mah ya monggo. Cuma memang mesti membuat skala prioritas sih. Buat diri kita tuh apa yang harus didahulukan. Ada orang-orang yang memang prioritasnya kita nggak bisa gini. Kita nggak bisa judging orang itu beli handphone mulu loh salah. Lah kalau dia udah punya rumah gimana? Skala prioritas tiap orang itu kan beda-beda. Balik lagi ini kan mengenai perspektif. Kalau dia mampu, dia butuh ya silahkan. Asalkan pakai uangnya dia jangan nyolong. Udah beres. iPhone 16 nggak boleh rilis di Indonesia karena kabarnya Apple nggak mau bayar tax 50 tahun. Setuju gue. Setuju Pak, kalau misalkan ada yang baik itu gadget, baik itu perabotan atau apapun yang ternyata tidak membayar pajak di Indonesia ya larang. Asalkan rata ya. Jangan cuma iPhone 16 doang. Coba cek yang lain udah pada bayar pajaknya belum. Lo sempat lihat nggak sih di FYP lo Elon Musk buat robot? Elon Musk? Ya dia meluncurkan robot tuh, dia bisa dibeli 300 juta harganya. Belum. Nah itu dia lagi rilis itu. Nah boleh pendapat lo nggak sih apakah robot ini bisa memusnahkan manusia nggak sih di masa depan? Robot akan memusnahkan manusia. Gue belum lihat sih gambar robotnya. Tapi gue percaya manusia pasti bakalan musnah sih. Digantikan. Kan dulu, lu pernah dengar gak sih kalau iblis itu sebenarnya adalah malaikat yang berkhianat katanya. Jadi kan dulu, jadi peradaban gini ceritanya. Jadi dulu sebelum manusia ini terbuat dari tanah kan kita tuh, ya terbuat dari tanah ada makhluk yang terbuatnya dari besi. Dulu katanya. Sumpah lu pada baca deh. Jangan lu pada kena lagi nih di komen. Jadi dulu sebelum pokoknya jutaan tahun yang lalu sebelum
manusia terbuat dari tanah, ada makhluk hidup. Gua nggak bilang itu manusia ya. Makhluk hidup yang terbuat dari besi. Yang kemudian akhirnya mereka itu menjadi murtad lah. Mereka ini menjadi orang-orang yang tidak percaya akan Allah, tidak percaya akan Tuhan gitu kan. Sampai akhirnya di bumi hanguskan. Kiamat lah ibaratnya. Setelah kiamat, kemudian habis itu diciptakanlah kembali peradaban manusia yang terbuat dari tanah. Adam dan juga Hawa. Gitu. Kemudian setelah dari surga turun ke bumi kan. Nah, pada saat diciptakannya itu, para malaikat itu inilah apa namanya berselisih pendapat katanya, buat apa lagi diciptakan manusia yang pada akhirnya nanti akan menjadi pengkhianat juga. Maka daripada itu ada beberapa malaikat yang tidak setuju dan tidak sependapat lah ibaratnya dan menjadi iblis, dan mereka berjanji bahwa saya akan membuat ciptaanmu untuk berkhianat kepadamu, untuk menjadi musyrik, untuk melakukan hal-hal yang tidak kau senangi gitu. Kalau nggak salah ya. Kan dulu gue bawa acara horor lama, Cok. 3 tahun, 4 tahun. Dukun yang kayak gimana sih? Dukun yang tiba-tiba bawa macan di sebelah juga gue pernah denger. Gitu. Pernah loh. Kata gue, nih speakernya di mana ya? Kata gue gitu. Kalau balik lagi ke teknologi, lu aware nggak sih sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari tuh kayak aware aja maksud gue sama teknologi tuh? Aware buat teknologi yang gue pakai. Lu nggak gaptek kan orangnya? Gaptek. Gaptek gue beneran. Gue kalau ke toko handphone tuh kayak nanya, sekarang handphone tuh yang bagus apa? Terus udah kayak gitu, apalagi nih yang lagi hits sekarang ini? Kayak kamera yang bagus sekarang teknologi apa gitu. Karena gue tuh kalau ngikutin, nggak ada habisnya gitu. Setiap 6 bulan, setiap 8 bulan, keluar lagi yang baru. Aduh, habis duit gue. Habis. Yang ada ntar nyesel nggak kebeli. Pernah nggak? Karena FOMO beli nggak kepake? Pernah. Banyak sih sebenarnya. PS5. Ingat? Ini apa tuh? Apa tuh? Nintendo Switch. Mana yang sekarang? Gue juga nggak tahu. Berapa sering gue beli kamera? Mau keluar kota beli lagi kameranya, Cok. Mau keluar negeri beli lagi kamera. GoPro ada kali 12 gue beli GoPro. Mana tuh kamera? Gue juga nggak tahu. Yang ketemu cuma baterainya doang. Kok cuma baterainya? Gue bilang gitu. Tapi sekarang ada loh penyewaan handphone dan itu rame. Penyewaan iPhone bisnis. Iya ada. Ya, jadi sehari kayak 50.000 24 jam. Iya ada. Gue pernah baca kok mulai dari iPhone 12, 13, 14, 15, 16 kan. Ya, ya itulah. Mungkin yang manusia lebih gede daripada gengsi ya. Kalau kata gue sih, kalau lu pada mau pulang kampung nih nanti lebaran pada nyewa handphone, mendingan lu pura-pura koma deh di Jakarta. Daripada pulang kampung duit habis, nggak bahagia juga. Ya nggak sih? Ngapain? Udah lu di Jakarta aja bilang, saya sakit. Gak, canda. Gak usah lah. Tapi kalau itu bahagiamu, ya monggo. Kan menjadi bisnis orang lain juga. Cuma balik lagi inget, kita tuh hidup bukan validasi dari orang lain.